Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Terlebih yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pagi ini, kami menyambut dalam kasih Tuhan. Dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming kami di rumah, secara online atau melalui Facebook GKPB Bukit Doa. Marilah kita bersekutu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Untuk ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh saudari Kris Dayanti. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait 1, 2, dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, introitus kita saat ini terdapat dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Saatnya kita akan masuk dalam doa berkat untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk itu kepada anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk masuk.
sukacita? Wah, kok kurang semangat? Masih ada sukacita? Wah, luar biasa. Ya, adik-adik, sebelum adik-adik belajar, untuk itu adik-adik mari kita berdoa. Bagaimana posisi berdoa yang baik? Ya, lipat tangan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan kepintaran, memberikan kesehatan, dan memberikan semangat, sehingga mereka terus dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka yang senantiasa setia dalam mengantar anak-anak mereka Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia dalam membimbing dan mendidik anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga mereka boleh membimbing anak-anak-Mu Tuhan ke jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Mari memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan, Tuhan senantiasa anugerahkan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami naikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi ini, hari baru, hari karunia Tuhan, dan minggu Tuhan yang Tuhan telah kuduskan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu bersyukur kepadamu. Saat ini kami kembali siap lagi Tuhan, mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Roh Kudus, kuasai dan terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mampu mendengarkan dan melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 4a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabar hari ini? Wah, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan namanya. Terlebih khusus saat ini kami menyambut dengan penuh sukacita rombongan Surabaya GKJW. Dipersilahkan berdiri. Terima kasih untuk kedatangannya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan di Bukit Doa ini ada 2 pendeta ataupun gembala. Ada Ibu Pendeta Paulina dan juga Bapak Pendeta Inenga Suami. Terima kasih untuk kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sebagai manusia, kalau sedang mengerjakan sesuatu atau mengusahakan sesuatu, tentunya kita akan berharap akan mendapatkan hasil atau upah dari apa yang telah kita kerjakan atau usahakan. Namun mengenai konsep keselamatan tidaklah demikian. Sebab keselamatan bukan sesuatu dari hasil yang kita kerjakan ataupun hasil yang kita usahakan. Dalam introitus kita saat ini dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Kasih karunia merupakan belas kasihan Allah yang diberikan bukan berdasarkan amal atau perbuatan baik kita. Usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai keselamatan tidak akan membawa hasil. Perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini bukanlah semata-mata untuk membayar keselamatan, melainkan sebagai bentuk respon kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah yang telah diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Perbuatan baik yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita beriman kepada Yesus. Sebab ketika kita hanya mengakui di mulut saja bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus tanpa melakukan perbuatan baik, pada hakikatnya iman kita itu mati. Pada hakikatnya kita tidak percaya kepada Yesus. Sebab iman tidak hanya sampai pada pengakuan semata, tetapi harus disertai dengan perbuatan sebagai wujud dari iman kita. Sebab iman kita itu abstrak, iman tidak dapat kita lihat. Namun dari perbuatan kita itu dapat menentukan apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus atau tidak. Bapak Ibu yang mau ditekankan pada ayat introitus kita saat ini, bahwa Allah tidak menyelamatkan manusia berdasarkan perbuatannya, melainkan anugerah Allah semata-mata dan bukan diusahakan oleh kita sebagai manusia. Pada bacaan kita saat ini menjelaskan tentang proses penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dengan pemanggilan Abram untuk meninggalkan tanah leluhurnya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, dan pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah kepadanya. Di sana Allah akan melindungi dan memberkati
serta janji-janjinya akan diterima oleh Abraham. Abraham merespon atau menjawab panggilan Tuhan dengan berangkat sesuai firman Tuhan, dan ia pun meninggalkan sanak keluarganya ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Panggilan Allah kepada Abram yang kemudian dinamakan Abraham terjadi setelah peristiwa Menara Babel yang membuat manusia diserahkan ke seluruh bumi. Oleh karena itu, panggilan Allah kepada Abraham merupakan anugerah keselamatan di tengah-tengah penghukuman. Panggilan yang dinyatakan Allah kepada Abraham ini bersifat pribadi, namun dalam bacaan kita dampaknya ini semua kaum di muka bumi. Kalimat yang pertama dalam bacaan kita saat ini ialah berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan artinya bahwa ada rencana dan tindakan yang Allah akan sampaikan kepada manusia. Firman Tuhan akan menjadi penyaring tentang apa yang baik dan tidak baik. Firman Tuhan akan menjadi kompas atau penunjuk yang mengarahkan kemana kita harus pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi, pergilah. Kata pergi ini adalah kata yang amat penting di dalam Alkitab. Ketika Musa sudah mulai hidup tentram di Midian, Tuhan berkata pergi. Ketika Elia bersembunyi di gua, sebab ia sangat takut dan mulai putus asa, Tuhan berkata pergi. Dan yang paling penting sebelum Yesus naik ke sorga, pesannya juga adalah pergi. Pergi artinya bergerak, artinya berjalan, tidak beku ataupun tidak statis. Kita sebagai bagian dari gereja, kita pun harus demikian. Kita harus menjadi orang Kristen yang pergi. Artinya bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan terminal akhir kita. Dunia ini bukan sasaran kita. Maka kita memang harus bergerak, memang kita harus terus berjalan, terus pergi untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Dalam ayat 1 bacaan kita ini, Abram diuji apakah ia mencintai tanah kelahirannya, keluarganya, dan apakah ia bisa meninggalkan semuanya dengan penuh kerelaan untuk pergi mengikuti Allah dan percaya kepada Allah. Sebab ia harus meninggalkan negerinya sendiri untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Allah tidak berkata, ada sebuah negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tidak pula Allah memberi tahu Abraham seperti apa negeri itu. Tetapi Allah berkata, sebuah negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi luar biasa dalam ayat 4 dijelaskan bahwa Abraham pergi, itu berarti sekalipun tujuan itu belum jelas, negeri yang akan dituju oleh Abraham belum jelas, tetapi Abraham percaya pada Allah yang memberikan firman itu kepadanya. Abraham yakin ketika Allah yang berfirman, ketika Allah yang berjanji kepada umatnya, maka sesungguhnya Allah mengikatkan dirinya dengan janji itu sendiri, sehingga Allah tidak mungkin tidak menunjukkan negeri kemana Abraham akan pergi. Jika kita yang menjadi Abraham pada saat itu, yang diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat yang belum sama sekali kita ketahui, apakah kita akan pergi ke sana? Tentunya kita akan berpikir terlebih dahulu, atau bahkan bertanya-tanya terlebih dahulu dalam diri kita sendiri, dan kemudian memutuskan apakah kita harus pergi atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, melangkah dengan iman, itulah yang dilakukan oleh Abraham. Melangkah dengan iman adalah menggantungkan seluruh hidup kepada Tuhan. Dan kita dapat lihat ketika Abraham respon panggilan Tuhan, bagaimana penantiannya terhadap janji Allah akan keturunannya. Bahkan ketika
anak sematawayangnya diminta kembali oleh Tuhan untuk dikorbankan, Abraham pun tetap percaya sepenuhnya kepada Allah. Dalam pemanggilan ini ada 3 janji Allah yang akan dinyatakan kepada Abraham, yaitu tentang janji keturunan, janji berkat, dan namanya akan masyhur atau terkenal. Abraham adalah salah satu individu atau salah satu pribadi yang menunjukkan kehidupan orang yang beriman, dan ia merupakan contoh terbaik dari iman yang hidup. Tujuan utama Allah dalam memilih Abraham adalah untuk menjadikannya berkat, terang, saksi kepada seluruh dunia mengenai Allah yang benar, sehingga setiap orang dapat mengenal Tuhan. Tujuan dari rencana Allah selalu mengundang setiap orang kepada keselamatan. Panggilan Allah kepada Abraham memiliki misi, yaitu agar seluruh umat manusia di bumi ini dapat diselamatkan dan keluar dari kegelapan dan berpaling menuju terang yang ada pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang dapat kita ambil dari bacaan kita saat ini, yaitu yang pertama tentang hiduplah dalam ketaatan. Setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Namun seringkali banyak orang menginginkan hanya bagian terbaiknya saja atau hanya berkatnya saja, tetapi tidak mau berproses dalam menggapai berkat itu dengan ketaatan. Hal ini bisa kita pahami karena memang untuk menjadi orang yang taat tidaklah mudah. Tetapi kita harus meyakini bahwa berkat dari Allah akan selalu tersedia bagi kita. Janganlah kita ragukan setiap rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, mari kita melangkah dengan iman dan melakukan firman Tuhan. Kita saat ini berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, situasi ekonomi yang semakin sulit, biaya pendidikan anak yang semakin meningkat. Namun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita perlu menggantungkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu melangkah dengan iman, karena kita percaya bahwa di saat tidak ada jalan, Tuhan pasti akan buka jalan bagi umatnya yang senantiasa berharap kepadanya. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya, mungkin saja ini bertentangan dengan keinginan dari Abraham. Namun karena Tuhan yang berfirman, Abraham pun melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kekristenan bukanlah sekedar mengerti firman Tuhan, hafal firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Tanpa melakukannya itu tidak ada gunanya. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita sering mendengar bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, tetapi firman Tuhan itu akan hidup, akan berkuasa ketika firman itu dapat kita lakukan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap harinya. Itu sebabnya Bapak Ibu, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka percayalah bahwa berkat-Nya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, marilah kita menjadi berkat. Tuhan menghendaki agar melalui berkat-Nya Abraham menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, tujuan berkat Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Adapun berkat itu sendiri bukan semata-mata berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Berkat rohani artinya
Apa yang kita ucapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang baik. Mengucapkan kata-kata yang membangun, mengucapkan kata-kata yang mampu mengubah hidup orang lain kepada kebenaran. Inilah sesungguhnya yang menjadi fokus Abraham pada waktu itu. Dan inilah juga yang seharusnya menjadi fokus kita dengan berkat Tuhan yang ada pada kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba menjadi orang Kristen yang menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Memberkati orang lain melalui berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan dan juga berkat rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk menutup perenungan firman Tuhan saat ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Adakah di antara kita yang dapat menghitung berapa banyaknya khotbah yang sudah kita dengar selama kita hidup? Apakah ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dapat menghitung berapa banyaknya khotbah atau firman Tuhan yang telah kita dengar dalam hidup kita? Ada? Ya, saya juga tidak bisa menghitung berapa khotbah yang saya sudah dengar. Tetapi saya akan memberikan gambaran kira-kira sudah berapa khotbah yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mulai aktif dalam ibadah-ibadah mungkin sekitar umur saya yang ke-15 tahun, dan saat ini umur saya 21 tahun. Berarti sudah ada 6 tahun saya aktif dalam mengikuti ibadah-ibadah. Dalam 1 tahun ada 52 minggu. Dalam 1 minggu itu kira-kira saya mendengarkan khotbah ada 3 kali. Ibadah pemuda, ibadah rumah tangga, dan ibadah hari Minggu. Berarti 3 kali dikali dengan 52 minggu, ada berapa ya Pak? Boleh dihitung? 156 khotbah yang saya dengarkan dalam 1 tahun. Jika 6 tahun, 156 dikali 6, 900 lebih ya? Iya. Berarti sudah ada 900 lebih khotbah yang saya dengarkan dalam kehidupan saya selama saya aktif dalam ibadah-ibadah. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari? Berarti di antara Bapak, Ibu ini sudah ada yang 1000-an, 2000-an, 3000-an, bahkan 4000, 5000 ke atas. Namun di sini yang saya mau tekankan adalah bukan soal berapa banyaknya jumlah khotbah yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Tetapi dari sekian banyaknya khotbah yang kita sudah dengarkan, apakah kita sudah menghidupi firman itu? Apakah kita sudah melakukan firman itu dalam kehidupan kita? Ataukah firman itu hanya berlalu dalam kehidupan kita saja? Jika kita percaya atau beriman kepada Tuhan, janganlah kita hanya sampai pada pengakuan di mulut semata, tetapi marilah kita mengakui dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita setiap harinya melalui sikap hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, marilah kita hidup taat kepada Tuhan, maka percayalah berkat-berkat dari Tuhan akan senantiasa tercurah dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, bahkan dalam persekutuan jemaat Tuhan di Bukit Dua ini. Ada amin? Amin firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh untuk firman yang telah kita dengarkan. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Berkati firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan, dan biarlah dengan kuasa firman-Mu Tuhan, kami boleh hidup taat kepadamu, dan biarlah boleh kami menjadi berkat dalam kehidupan beriman kami Tuhan, baik secara roh jasmani
maupun rohani. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mohon waktunya sejenak bagi jemaat yang diberkati Tuhan, untuk kami akan menegaskan kembali agenda pelayanan seminggu ke depan dan beberapa poin daripada warta jemaat. Pertama, ucapan terima kasih kepada Ananda Gloria Simbolon yang telah menyumbangkan bunga altar dalam minggu ini, dan juga kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Untuk agenda pelayanan, hari Rabu 20 Juli pukul 16 ada les bahasa Inggris yang dibawakan oleh Evangelis Dr. Sari Luisa di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Hari Kamis 21 Juli ada ibadah rumah tangga wilayah Harun di keluarga Bapak Yulian Asyanto Ur, bertempat di gedung gereja ruang sekolah minggu lantai -3. Untuk ibadah kebersamaan wilayah Maria dengan waktu yang sama di keluarga Bapak Goliat Weni, gedung gereja ruang ibadah lantai 1. Ibadah rumah tangga wilayah Petrus di keluarga Bapak Samuel Ndun di ruang Bukit Zaitun lantai -2 Bukit 2. Mohon perhatian daripada jemaatnya. Hari Jumat ada ibadah rutin kaum bapak PB Kristia Winangun dan kelas katekisasi dengan waktu dan tempat berbeda di gedung gereja GKPB Bukit Doa. Adapun poin daripada warta jemaat dilayankan pada Minggu 31 Juli 2002 dalam ibadah 1, 2, dan 3, ibadah perjamuan kudus. Sedangkan untuk memasuki persiapannya dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Juli 2002 sekaligus dengan ibadah Sukacita HUT GKPB Bukit Doa ke-24 bertepat di ruang ibadah lantai 1. Jemaat diundang untuk dihimbau menggunakan pakaian yang berwarna putih. Untuk informasi perayaan HUT GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua, agenda pelayanan perayaan dapat dilihat dalam lampiran warta atau yang sudah dikirimkan ke WA grup masing-masing perwilayah. Dalam ibadah minggu hari ini 17 Juli, jemaat dapat mendukung panitia Hari Raya Gerejawi dalam penggalian dana
dengan memberikan persembahan kudus pada bakul yang telah disediakan di muka altar. Ibadah pembukaan Pekan HUT GKPB Bukit Doa akan diadakan pada ibadah Minggu 24 Juli 2002 pukul 8 WITA. Poin D, malam syukur dan sukacita HUT GKPB Bukit Doa akan diadakan Sabtu 30 Juli 2002 pukul 19 WITA bertempat di gedung gereja. Adapun masing-masing jemaat membawa makanan atau hidangan, alas, tikar, serta peralatan makan dari rumah masing-masing, sehingga jemaat dapat berbagi dalam jamuan kasih tersebut. Sedangkan penutupan Pekan HUT akan diadakan pada hari Minggu 31 Juli 2002 pukul 8. Poin berikutnya ada penghargaan untuk anak berprestasi. Masih dalam rangkaian HUT GKPB, dengan syarat tercatat sebagai anak jemaat GKPB Jemaat Bukit Doa, 2 berprestasi ranking 1, 2, 3 pada kenaikan kelas tahun ajaran pendidikan 2001 sampai 2022, atau mempunyai prestasi non-akademik baik itu seni, olahraga, dan bahasa, juara 1, 2, 3, harapan 1 dan 2 untuk kejuaraan tingkat provinsi, kabupaten, tingkat umum, instansi, bahkan tingkat lingkungan sekolah. Dengan menunjukkan bukti fotokopi rapot, piagam, dan sertifikat penghargaan dan lain sebagainya. Diserahkan paling lambat pada hari Senin 25 Juli 2022, langsung menghubungi penginjil Yohan Kristi, penginjil Emi Hartati, Diaken Goliat Weni, dan Ibu Aulin Salude di Sekretariat Gereja. Penyerahan penghargaan akan diberikan bertepatan dengan malam syukur Sabtu 30 Juli 2022. Poin berikutnya, rapat evaluasi program tengah tahun jemaat diundur agar menjadi perhatian dan persiapan pengurus kategori dan lembaga warga jemaat menjadi tanggal 7 Agustus 2002, di mana karena kepadatan daripada acara rangkaian HUT GKPB Bukit Doa. Ada informasi untuk Mars GKPB Jemaat Bukit Doa dan Mars Sekolah Minggu Duta Kristama ciptaan Bapak Julius Wimarsono akan dipersembahkan dan diserahkan kepada GKPB Bukit Doa, dan selanjutnya kedua Mars tersebut bisa dinyanyikan dalam ibadah-ibadah, perayaan-perayaan baik di dalam maupun di luar lingkungan GKPB Bukit Doa. Majelis Jemaat dan warga jemaat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas karya-karya beliau. Untuk pernikahan jemaat, ada satu Saudara Robert Mbolik dan Saudari Yanti Dekpres Sri Taeko pada hari Jumat 22 Juli 2022 pukul 15 bertempat di GKPB Bukit Doa. Pernikahan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Bila kedua calon pengantin hadir, mohon berdiri. Terima kasih, ada di ujung sebelah kiri. Silakan duduk kembali. 2. Saudara Gregory Charles Pokran dan Ria Angelika Saragi Johansson pada hari Senin 25 Juli 2022 pukul 10 WITA di GKPB Bukit Doa yang akan dilayani oleh Pendeta Inengah Suama. Bila kedua calon pengantin hadir, bisa berdiri di hadapan jemaatnya. Terima kasih. Sebelah kanan, silakan duduk kembali. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa membaca dan seksama di WhatsApp
grup yang telah dikirim ke grup masing-masing atau melalui website Bukit Doa mengenai warta jemaat tersebut. Demikian informasi kepelayanan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan dengan versi doa Bapa Kami Bukit Doa. Untuk itu mari kita menyanyi dari pujian Aku Percaya Tuhanku Ajaib. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan iman kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami angkat ke hadirat-Mu Tuhan, untuk segala sukacita dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan, baik di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan telah menempatkan jemaat-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan semangat setiap harinya, sehingga mereka terus mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Ya Tuhan, mari Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa membuatnya berhasil Tuhan, dan jemaat-Mu boleh kembalikan kepadamu dengan segala ungkapan syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam melakukan berbagai tanggung jawab kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, dan biarlah janji-janji berkat Tuhan akan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Biarlah mereka Tuhan tetap hidup taat dan takut kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga Tuhan yang boleh merasakan akan pertambahan usia pernikahan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pernikahan mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka. Biarlah mereka boleh menjadi sepasang suami istri yang hidup sepadan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka tetap saling mendukung satu sama lain,
saling melengkapi, sehingga sukacita, berkat-berkat Allah akan terus dirasakan dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk perayaan hari ulang tahun GKPB Bukit Doa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati panitia Tuhan. Kiranya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan biarlah segala rencana, biarlah segala kegiatan-kegiatan yang telah disusun boleh dilaksanakan dengan baik, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Mari Engkau memberkati kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, semakin banyak lidah-lidah yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan untuk hamba-hambamu, pendeta, penatua, diaken, penginjil, pengurus-pengurus kategorial. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah tugas dan tanggung jawab kehidupan mereka ini boleh mereka lakukan dengan baik, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka, dan Engkau pula lah yang akan memampukan mereka Tuhan untuk mengurus dan mengatur penata layanan-Mu di jemaat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan dalam minggu ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, biarlah boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kami lakukan itu semua Tuhan demi kemuliaan nama-Mu semata. Kami juga berdoa Tuhan untuk rombongan Surabaya GKJW. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan mereka di Bali. Kiranya Allah senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, dan terus memberikan kesehatan kekuatan dalam kehidupan mereka. Dan jika mereka berencana Tuhan untuk kembali ke Surabaya, Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan tuntun sertai mereka, biarlah Engkau senantiasa menjadi tiang awan dan tiang api, sehingga mereka boleh tiba dengan penuh keadaan sukacita. Mari memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati para pemimpin kami. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah, kedamaian akan terus kami rasakan lewat pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Mari memberkati kehidupan kami Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, dalam kehidupan kami ini ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, segala bentuk pergumulan, segala bentuk masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Ya Tuhan, untuk itu mari Engkau mendengarkan kami, karena kami terus berserah diri kepada Tuhan, sebab kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Untuk itu Tuhan, kami sering lalai, kami sering mengecewakan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur dan pengharapan iman kami. Kiranya Engkau senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa kami Tuhan, yang kami berdoa dalam anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, yang akan kami nyanyikan melalui doa Bapa kami versi Jadilah
Jemaat yang kekasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari dengan sukacita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan, dan dengarlah sabda Tuhan yang terlampir dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bakul 1 berisi kolekte dan pengusahaan diri. Bakul 2 adalah persembahan khusus untuk mendukung HUT GKPB Bukit Doa. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan seterusnya. Bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat bisa mengikuti arahan dari majelis yang bertugas. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menyebar berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada berteri. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kembali ke ayat 1. Dalam bertugas melandai dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa.
Ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, maka segala usaha dan kerja kami senantiasa Engkau berkati. Terima kasih, bahkan kami telah menerima hasilnya. Setiap hari kami tidak pernah lepas hidup dari berkat-berkat-Mu. Apa yang kami persembahkan saat ini adalah berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan syukur kami ini, sehingga berguna bagi pelayanan di gereja kami, bahkan bermanfaat bagi pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus yang adalah sumber berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan masuk ke pujian penutup dan pengutusan. Kita bernyanyi dari lagu Mars GKPB Bukit Doa. Bersujud dan menyembah di dalam rumah Tuhan, di GKPB Bukit Doa. Muliakan Tuhan Allah-Mu, Raja-Mu, agungkan nama Tuhan. Kobarkan iman percayamu, terus melayani Tuhan. Kalahkan kuasa dunia, gereja Tuhan yang kokoh memenangkan banyak jiwa. Percaya Allah Bapa di sorga, Laskar Kristus majulah, jadilah saksi kudus, bersatu dalam Tuhan. Tuhan Allah-Mu, Raja-Mu, agungkan nama Tuhan. Kobarkan iman percayamu, terus melayani Tuhan. Kalahkan kuasa dunia, gereja Tuhan yang kokoh memenangkan banyak jiwa. Percaya Allah Bapa di surga, Laskar Kristus majulah, jadilah saksi kudus, bersatu dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat teduh bagi jemaatnya.
Ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.